Itu banyak sekali tuh apa medals, tanda-tanda capaian di belakangnya apa aja itu? Jadi Mas. Kalau yang ini it has a special story nih. Thank you Pak Faizan nih sudah memberikan waktunya untuk hadir untuk bincang-bincang tentang diplomasi kita Ya, secara ya. general lah ya, bagaimana agar publik lebih mengenal tentang foreign policies dari Indonesia, karena kan Mm, tidak semua sangat mempunyai interest terhadap isu-isu mm. diplomasi, foreign policies. Nah, kira-kira cara terbaiknya ini bagaimana nih Pak, agar masyarakat terutama yang tua, yang muda semua jadi lebih interested. Apa saja upaya yang dilakukan Kemlu nih? Terima kasih ya, Dimas ya. Saya panggil Dik aja ya, karena masih muda, masih berenergi 100% kali ya. Kita sih sudah setengah abad hidup di dunia ini. Diplomasi ini pekerjaan yang terus-menerus ya. Jadi tidak bisa katakanlah berharap sesuatu yang instan sebenarnya, berharap cepat dicapai. Jadi kita memerlukan konsistensi, endurance, dan perseverance ya. Sehingga satu katakanlah program yang kita desain dan kita harapkan akan dicapai memerlukan perencanaan yang matang, implementasinya pun harus serius, dan dalam proses itu tentunya kita ingin masyarakat lebih tertarik lagi untuk masalah-masalah polugri. Itu sebabnya di awal tahun 2000 dalam proses reformasi atau perubahan Kemlu dibentuk satu direktorat baru namanya Direktorat Diplomasi Publik. Jadi diplomasi publik inilah yang memang mencoba memasyarakatkan ya apa itu politik luar negeri, apakah itu diplomasi, dan juga ada fungsi kejubiran. Mungkin Dimas juga mengikuti ya. Fungsi kejubiran itulah juga salah satu modalitas kita ya, cara kita untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya sehingga mereka lebih meminati atau mengikuti isu-isu politik luar negeri. Nah, kira-kira apa saja nih tantangan yang dirasakan oleh Kemlu saat menyampaikan informasi kepada publik, terutama rakyat Indonesia, karena kan tidak semua begitu mengerti tentang foreign policy misalnya. Ya memang ada tantangan tersendiri karena mungkin buat banyak masyarakat kita ya, politik luar negeri itu dianggap sesuatu yang elitis ya, yang di atas, yang tidak kurang menyentuh kepentingan hajat hidup langsung masyarakat. Itu sebabnya politik luar negeri kita juga berbicara mengenai isu-isu yang menjadi perhatian langsung dari masyarakat. Misalnya masalah perlindungan WNI, perlindungan TKI kita, tenaga kerja kita di luar negeri, masalah-masalah bantuan kebencanaan misalnya. Kita juga mencoba menyalurkan bantuan-bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara sahabat ya. Kalau kita melihat mundur misalnya kasus tsunami di Aceh, Departemen Luar Negeri menjadi salah satu yang aktif memfasilitasi berbagai bantuan yang diberikan oleh negara-negara bagi masyarakat terdampak. Itu salah satu contoh bagaimana kita menjadi yang terdepan sehingga kehadiran Kementerian Luar Negeri betul-betul dirasakan dan dilihat oleh masyarakat pada umumnya. Kasus yang saat sekarang, kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19, peran Kemlu betul-betul dirasakan karena Kemlu menjadi pintu yang membuka pintu ya bagi akses vaksin, bagi akses alat-alat kebutuhan kesehatan dan lain-lain. Pada era awal pandemi sampai sekarang kita masih menjadi yang sangat berperan untuk memfasilitasi ketercukupan vaksin di tanah air. Jadi itu kurang lebihnya. Jadi kita mencoba menyentuh betul-betul isu yang menjadi kepentingan keseharian masyarakat. Nah, barusan nih saya tadi baca berita mengenai eskalasi ya kondisi di Ukraine dan Rusia. Nah, kira-kira I was wondering nih Pak, Indonesia dalam beberapa global issues kita selalu karena kan kita termasuk jadi yang non blok ya, kita selalu mengambil jalur yang tengah dan untuk world peace. Nah, kira-kira ke depannya
apa saja komitmen Kemlu nih menyikapi isu-isu yang maybe regional dan juga global, misalnya kemarin seperti isu di Myanmar, dan juga ini kita lihat sekarang isu di Rusia dan Ukraina. Ya, kita mempunyai ini, Dimas ya, amanah konstitusi ya, ikut berkontribusi bagi perdamaian internasional ya. Itu salah satu amanah konstitusi yang kita harus terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi tercapainya perdamaian di lingkungan sekitar kita, di kawasan kita, ataupun dalam kerangka yang lebih besar lagi, kerangka global. Kalau kita melihat peran kita dalam kerangka regional, tidak ada yang bisa memungkiri ya bahwa Indonesia merupakan mungkin first among equal ya dalam ASEAN, negara yang betul-betul diberikan perhatian khusus ya. Kalau negara-negara sahabat melihat ASEAN, mereka ingin melihat apa sih peran Indonesia yang bisa dimainkan. Disitulah kalau kita melihat perkembangan kasus Myanmar misalnya, Ibu Menlu termasuk yang terdepan dalam mengajak negara-negara di kawasan di ASEAN untuk mengambil inisiatif bersama bagaimana kita bisa berkontribusi bagi penyelesaian krisis di Myanmar. Jadi itu yang kita lakukan dalam kerangka regional. Memang kalau kita berbicara dalam kerangka yang lebih besar lagi, dalam kerangka global ya, kita memiliki katakanlah keterbatasan untuk ikut langsung terlibat dalam penyelesaian isu-isu yang terjadi di kawasan lain, karena memang wilayah tersebut menjadi wilayah kepentingan atau wilayah pengaruh dari negara tertentu di kawasan tersebut ya. Apa yang disebutkan tadi terkait Rusia dan Ukraina adalah isu atau yang betul-betul menjadi domain negara-negara di kawasan Eropa, walaupun skalanya menjadi lintas kawasan ya. Kalau kita melihat peran Amerika Serikat dalam konteks NATO dan lain-lain, di situ mungkin kita tidak bisa terlibat langsung, tapi kita bisa menjadi dorongan gerakan moral di forum yang lebih besar lagi, di PBB misalnya, di gerakan non-blok, untuk mengingatkan negara-negara di dunia sudah cukup banyak nih masalah kita hadapi, masalah COVID, masalah pandemi, janganlah ada masalah baru lagi, masalah konflik terbuka itu akan sangat mengaruhi ya stabilitas di kawasan Eropa, di Rusia, di Ukraina dan lain-lain, dan semuanya negara sahabat Indonesia. Kita tidak ingin satu konflik mempengaruhi tidak saja kemampuan negara tersebut, namun juga stabilitas di kawasan. Mitra dagang kita misalnya yang besar kan di Eropa ya, dan negara-negara di Eropa kalau terjadi konflik di sana, bisa dibayangkan bagaimana kita bisa membangun kerjasama ekonomi, itu tidak mudah. Disitulah peran kita untuk mendorong melalui forum-forum global, melalui PBB misalnya, dan juga secara bilateral. Kalau diikuti, Menlu RI kita banyak sekali melakukan komunikasi politik, komunikasi bertelepon dengan berbagai mitranya, menteri luar negeri dari Rusia, bahkan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan lain-lain, sehingga kita sebagai negara yang berdaulat bisa memberikan pandangan kita. Presiden sendiri juga sudah menyampaikan statementnya ya, pada saat kesempatan G20 kemarin, menyampaikan harapan dan dorongan Indonesia agar Rusia dan dalam hal ini Ukraina mencari jalan-jalan dialog dan perdamaian sehingga tidak terjadi konflik yang terbuka dan meluas. Itu dia. Ya. Nah, saat ini kan jika kita lihat hampir seluruh ya, bahkan sudah seluruh elemen pemerintahan dan juga kementerian yang sudah fokus untuk menyiapkan Indonesia dalam perannya sebagai Presiden G20, dan acaranya nanti juga kan akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, kira-kira dari perspektif Kemlu nih Pak, saya mau tahu di persiapannya kira-kira apa saja untuk Indonesia di G20 saat ini. Sebenarnya ada dua hal ya. Pertama, keberhasilan dalam sisi penyelenggaraan, dan dari sisi lainnya adalah keberhasilan dari sisi hasil akhirnya atau produk dari rangkaian G20 tersebut. G20 ini ibaratnya kita lomba lari maraton ya. Selama setahun ini banyak sekali kegiatan G20 yang akan kita ikuti, apakah yang sifatnya pada dua track ya, track finance track dan track Sherpa track, di samping working group dan lain-lain. Lebih dari 100 ya pertemuan yang akan kita menjadi tuan rumah, belum lagi engagement group dan juga side event, kegiatan-kegiatan lainnya. Ini menunjukkan sebenarnya gairah dan semangat dari masyarakat kita untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan
rangkaian G20 tadi. Berbagai inisiatifnya tersebut baik ya. Itu adalah menunjukkan bahwa kita sebenarnya ingin memaksimalkan keketuaan kita untuk kepentingan Indonesia ya. Apakah dalam konteks mendorong pariwisata, memperkenalkan Indonesia, berbagai kota di tanah air yang akan menjadi tuan rumah rangkaian G20 ini menyebabkan animo masyarakat, pemerintah daerah pun sangat tinggi ya untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan G20. Namun di sisi lain tentunya kita ingin menjadikan G20 di bawah presidensi Indonesia ini sebagai satu momentum yang istimewa juga. Tema besar dari G20 adalah Recover Together, Recover Stronger ya. Mungkin Dimas juga sudah tahu itu ya. Ini salah satu yang kita akan coba tunjukkan dalam keketuaan kita sehingga melalui G20 di bawah Indonesia ini kita bisa juga tumbuh lebih baik lagi, keluar dari belenggu pandemi misalnya. Dengan demikian nanti akan diingat dan dikenang bahwa Indonesia telah berkontribusi secara khusus di keketuaannya di G20 dengan berbagai capaian yang bersifat konkret untuk kembali menggerakkan ekonomi dunia dan membantu semua negara, tidak hanya G20 tentunya, keluar dari kukungan pandemi. Sebagai negara yang katakanlah negara yang ekonomi besar ya, kita sebagai anggota G20 tentunya ukurannya adalah size of our economy ya, size of our economy cukup besar, makanya kita masuk G20. Namun kita juga memposisikan diri sebagai jembatan atau yang mempertemukan antara kepentingan negara-negara berkembang pada umumnya dengan kepentingan negara-negara besar dari sisi size ekonomi. Jadi kita mengundang negara-negara di Pasifik, kita mengundang negara-negara di CARICOM, di Karibia ya, dan juga organisasi di Afrika. Artinya saat negara-negara 20 negara besar ekonomi dunia ini bertemu, berkumpul, mereka tidak hanya berbicara mengenai kepentingan ekonomi 20 negara ini. Kita ingin juga G20 berbicara mengenai kepentingan negara-negara dunia pada umumnya. Itu yang kita terus perjuangkan selama 1 tahun keketuaan ini. Nah, kira-kira nih, Pak Faiza, saya sudah banyak bertanya, sudah terjawab pertanyaan saya. Kalau Pak Faiza ada pertanyaan, mungkin boleh ditanya juga. Itu banyak sekali itu medals, tanda-tanda capaian di belakangnya, apa aja itu? Jadi Mas. Kalau yang ini it has a special story nih, karena di sini saya merepresentasikan Indonesia dibandingkan beberapa penghargaan yang lain, di mana saya kan kalau misalnya kita berlomba nih di sekolah atau di Indonesia, kita kan merepresentasikan sekolah. Tapi kalau sudah keluar, nama negara kita juga disebutkan gitu. Ini salah satu kompetisi di Sydney, di Australia. Alhamdulillah dapat beberapa medali, ada 4 medali, dan yang ini 12 medali. Kompetisi yang sama nih Pak, tapi ini yang di regional, baru ini yang ke international. Jadi it has a special story karena kita melihat nama Indonesia di sertifikatnya, nama Indonesia di layar besar. Jadi orang-orang lain tahu bahwa Indonesia itu juga mempunyai bakat gitu. Kompetisi apa, Dek, kalau boleh tahu? Sorry, Pak. Kompetisi apa kalau boleh tahu? Kompetisinya namanya World Scholars Cup. Saya rasa banyak murid-murid Indonesia yang ikut. Dia berbagai bidang, seperti ada debat dan ada seperti exam. Tapi dia isu-isunya sangat dinamis. Dia bisa tentang sejarah, ada tentang arts, music, politics, semua digabungkan menjadi satu. Okay, congratulations. Thank for you. your achievement. Start early and you build a lot of experiences from the competition and joining in. Usia masih muda, capaian sudah banyak, mudah-mudahan terus dibina ya, dijaga prestasi itu di Dimas ya, karena you show that you are capable. Hidup ini kan terus berkompetisi dengan diri kita sendiri ya. We can do better, why not ya. Jadi teruslah meningkatkan prestasinya sehingga menjadi modal nanti kalau bisa masuk ke Kemlu, alhamdulillah. Tapi negara ini kan juga memiliki banyak harapan bagi generasi muda yang cinta tanah air ya.